Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Jika engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Jadi biarlah kita memilih yang terbaik dalam hidup ini, supaya keselamatan dari Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami sabar dalam segala penderitaan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan membacakan Ibrani 10 ayat 36, 38, 39. Karena 37 kemarin saya sudah sebutkan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dijanjikan itu. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tema firman Allah adalah sabar dalam penderitaan. Sabar dalam penderitaan. Memang tidak semudah berkata-kata, tidak semudah membalik telapak tangan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa penderitaan yang jangankan fisik, yang mengalami fisik, mengalami kadang-kala penderitaan ekonomi saja. Ada banyak orang yang tidak siap dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kita sudah lihat bagaimana masa pandemi, ada banyak orang bunuh diri, ada banyak orang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan banyak hal selama pandemi dari awal tahun 99 sampai 2021, akhir 99 sampai awal 2021, sangat panjang. Tapi saya bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan tetap memperlihatkan kebolehannya, kebesarannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Allah katakan, orang yang tidak meninggalkan sumber air hidup itu, dia akan diberkati oleh Tuhan. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang tidak takut mengalami atau tidak khawatir saat mengalami masa-masa kering, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ada faktor yang mengakibatkan kita dapat sabar dalam penderitaan. Faktor yang pertama yang membuat seseorang kita dapat sabar dan bertahan dalam hidup yang berkemenangan itu karena ada faktor yang pertama, faktor iman. Iman kepada Kristus, ya. Kemarin saya berkata, jangan kita melepaskan keyakinan kita, keyakinan yang kepada Kristus itu. Memiliki iman kepada Kristus. Ayat 38 dari 10 ini. Jadi kalau kita memiliki iman kepada Kristus, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan saja sudah menderita oleh karena mau menyelamatkan kita. Dan dia lakukan itu karena kasihnya, karena cintanya kepada kita, dan karena ketaatannya kepada Bapa di surga. Dalam kemanusiaannya dia taat sampai mati. Dalam kemanusiaannya dia melaksanakan amanat Bapaknya dengan baik. Dalam kemanusiaannya, sebagaimana 1 Korintus
1 Petrus 3 ayat 18. Dia mati, tapi dalam kemanusiaannya, bukan dalam ketuhanannya. Dalam kemanusiaannya dia merasakan sakit getirnya kehidupan ini. Tapi dia gak pernah sakit, karena dia ada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan harus yakin dan percaya bahwa ketika adanya penderitaan, kalau kita baca konteks ini kan adanya penderitaan, aniaya, dan macam-macam persoalan kehidupan yang dialami oleh karena orang menjarah harta kita. Bagaimana ketika orang lain menjarah harta kita? Saya sudah pernah menjarah sampai pada titik nadir, ya. Menjarah bukan saya. Orang menjarah saya sampai titik nadir, sampai saya tidak punya apa-apa. Pada tanggal 17 Januari 2000 yang ditandai dengan peristiwa 171. Dan saya tidak akan pernah melupakan itu. Kenapa? Saya keluar baju di badan, tidak ada pakaian ganti. Saya meminjam pakaian orang untuk saya bisa berganti pakaian. Begitu luar biasanya hidup itu. Tapi saya berkata kepada istri saya bahwa satu hal yang tidak bisa diambil mereka dari saya adalah Yesus Kristus. Saya bisa tidur nyenyak, mungkin yang ngambil aja nggak tidur nyenyak dia. Karena berpikir siapa lagi yang saya jarah malam ini atau pagi besok. Tapi saya tidur dengan nyenyak dan pagi-pagi bangun untuk berdoa menyembah kepada Tuhan. Dan saya masih melihat istri saya belum tertidur, masih nangis menghadapi situasi kondisinya. Tetapi saya memeluk dia dan berkata bahwa apapun yang kita perlu miliki itu adalah Yesus. Kalau dia ambil dengan caranya, dia juga akan bisa mengembalikan dengan caranya. Bagaimana Ayub dalam menghadapi persoalannya? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Jadi iman membuat kita dapat bertahan dalam kesabaran. Dari sabar itu dalam bahasa Yunani, dan salah satu adalah buah roh adalah makrotimia. Makrotimia itu adalah endurance, ketahanan. Jadi orang memiliki ketahanan ilahi dalam hidupnya. Arti yang kedua adalah perseverance, mempunyai ketekunan dari dalam hatinya. Dan yang ketiga itu yang adalah patience, kesabaran, yang disebut dengan dalam bahasa Inggrisnya long suffering, kesabaran dalam bahasa Indonesianya. Long suffering, lama menderita, ya itu disebut panjang sabar. Itu adalah buah roh. Dan itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan roh itu datang kepada kita, dan kita menikmati kekuatan. Dan itu sebabnya kita terus perlu menjaganya dengan iman. Supaya apa? Kita terus menikmati makrotimianya Tuhan. Ketahanan daripada Tuhan, ketekunan dan kesabaran yang membuat kita akan muncul seperti emas. Kalau emas itu kan diambil dari tempat-tempat yang kotor atau di mana sajalah, ya di gunung-gunung sana. Lalu kemudian diolah begitu rupa, diayak, lalu dibakar sampai dia menemukan kemurniannya itu. Dan demikian kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kadangkala ya mungkin kita ada sampah-sampah dilihat dalam hidup ini, sampah-sampah iman yang harus dibakar supaya cemerlanglah iman kita. Supaya iman kita itu betul-betul bergantung hanya kepada Yesus. Iman kita itu hanya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, ayat 36, sabar dalam penderitaan itu ketika kita memiliki iman dan melakukan kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, percaya dalam penderitaan itu juga dia menyertai, sebagaimana Mazmur 91 ayat yang ke-14 bahwa
aku menyertai engkau dalam kesesakan, dalam penderitaanmu. Ketika engkau berdoa, aku menjawab, bahkan aku akan memuliakan engkau, ya. Dan aku akan melepaskan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Di dalam Mazmur 50 ayat 15 di sana dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya. Yang satu kita memuliakan Tuhan, yang satu Allah memuliakan kita. Karena apa? Ada di situ dikatakan karena kita mengenal dan mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah itu menuruti perintahnya, menurut perintah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, dia yakin, dia percaya, dan dia hidup sesuai dengan janji Tuhan. Dia tidak akan melarikan diri dari janji Tuhan itu, tapi dia akan genggam janji Tuhan itu, dia akan imani janji Tuhan itu, dan dia akan lakukan janji Tuhan itu. Dan Alkitab katakan Allah tidak pernah tidak konsisten menghadapi untuk melakukan firman-Nya. Manusia seringkali tidak konsisten, buat peraturan tapi dia sendiri melanggar, buat etika pelayanan dia sendiri melanggar. Itu berlaku bagi orang lain, bagi saya tidak. Aneh bin ajaib. Ya, peraturan dibuat untuk dilanggar katanya. Padahal peraturan dibuat untuk buat orang supaya hidup teratur. Tapi karena tidak ada sanksi dalam etika pelayanan, biarkan saja. Makanya sering saya katakan itu dihapuskan saja, itu dibuang aja itu etika pelayanan itu. Kenapa? Orang yang membuat aja melanggar. Kan kalau apa kan, ya main cantik. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang mau saya katakan, orang kadang-kala tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan. Makanya Tuhan bilang, bangsa ini mereka memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Kita boleh berkata, kita buat etika pelayan, tapi hatinya, siapa tahu? Alkitab katakan hatinya telah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, kata Tuhan, akan membalaskan setimpal dengan perbuatannya dan tingkah lakunya. Luar biasa Tuhan itu. Sayang sama Tuhan. Aku cinta Tuhan. Dan kita juga semua cinta Tuhan. Setiap orang percaya biar cinta Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, hal-hal yang membuat kita menderita, kita tetap sabar. Karena kita memiliki iman dan melakukan kehendak Allah. Yang ketiga kata firman Allah, berharap terus kepada Kristus. Jadi harapan kita akan keluar dari kegelapan. Harapan untuk bahwa penderitaan ini akan berakhir. Harapan bahwa tidak ada penderitaan yang kekal. Ya nggak ada. Kehidupan yang kekal yang ada. Kalau kita dapat melewati penderitaan yang sementara itu, baru ada kehidupan kekal. Nah, di sini berperan harapan kita kepada Yesus yang telah memberikan janjinya dan yang telah melaksanakan janjinya bagi orang-orang yang setia. Jadi, kalau kita dapat sabar dalam kehidupan ini, karena kita tahu, Alkitab mengatakan, kita bisa melakukan itu karena ada kesabaran dari Tuhan. Ada iman yang ada dalam hidup kita. Ada kehendak untuk melakukan kehendak Allah itu. Lalu kemudian berharap terus kepada Kristus. Artinya, apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap tidak akan bergeming. Imanku akan terus. Dan aku percaya di balik gelapnya dini hari ini, nanti akan ada fajar. Nanti ketika kita melewati ada terowongan di dalam kegelapan ini, nanti kami akan melihat ujung yang terang. Dan ketika ada mendung yang gelap gulita, akan ada cerahnya sinar mentari
Karena apa? Kita tahu ada harapan yang ditaruh oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya manusia tanpa harapan akan cepat putus asa. Manusia tanpa harapan itu akanlah cepat meninggalkan Tuhan. Manusia tanpa harapan akan cepat mengakhiri hidupnya. Karena apa? Harapanlah yang membuat orang mampu bertahan, mampu bersabar, mampu menantikan janji Allah itu sampai dia menerima atau sampai dia menganugerahkan firman-Nya, kekuatannya bagi setiap orang yang mungkin sedang mengalami masa-masa kesesakan dan penderitaan. Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang kita alami, kesulitan apa, masalah apa yang sedang kita hadapi, ya. Tapi perlu kita sabar seperti Yusuf, perlu kita sabar seperti si Ayub dalam kehidupan ini. Dan ketika kita bisa hidup dalam kehendak Allah, saya yakin dan percaya kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan terpujilah Tuhan, dan jangan pernah tidak sabar dalam menantikan hal-hal yang indah dari Tuhan. Saya cukup panjang menikmati masa-masa sulitnya saya, tetapi saya juga bisa melihat di masa-masa sulit itu tidak sedikit pun saya ingin meninggalkan Tuhan. Kalaupun mau berhenti meninggalkan pelayanan, itu pernah terjadi, tetapi itu pun saya harus bertanya kepada Dia. Dan ketika Tuhan teguhkan kembali, kita bersyukur bahwa Tuhan itu, kan Tuhan sudah katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau yatim piatu, tidak engkau membiarkan aku sendiri. Di tengah-tengah kesesakan, selalulah berharap kepada Tuhan, selalulah beriman, selalu lakukan kehendak Allah, dan engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu, baik melalui dengan cara-cara Tuhan yang menggerakkan seluruh potensi manusia yang ada. Bisa saja dikirim dari Jakarta, bisa saja dikirim dari Malang, bisa saja dikirim dari Sulawesi, bisa saja dikirim dari Sumatera dan lain sebagainya. Ada banyak cara Tuhan, ya. Dan itu sebabnya saya mengatakan jangan pernah keluar dari firman Allah, supaya engkau bisa bercerita betapa Tuhan itu luar biasa, betapa hebatnya Tuhan itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap bersabar, dan biarlah makrotimianya Tuhan, ketahanan daripada Tuhan, ketekunan daripada Tuhan, kesabaran daripada Tuhan, betul-betul itu lahir karena buah roh yang diberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, dan biarkan makrotimianya Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka yang sakit. Apabila sakitmu apa saja, Tuhan tidak pernah angkat tangan terhadap sakitmu, tetapi apakah engkau punya iman untuk percaya pada janji Allah bahwa oleh bilurnya engkau sembuh? Kalau engkau percaya, angkat tanganmu satu di tempat yang taruh di tempat yang sakit, satu mengarah kepada Tuhan, satu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang sedang diangkat kepada mereka beriman. Mereka saat ini sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus, bagaimana firman-Mu, kami melakukan bagian kami, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melakukan bagian-Mu. Selanjutnya Tuhan melakukan bagian-Mu. Kami tahu punya Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh jamahan mereka sembuh. Dan bagi mereka yang mengalami penderitaan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu sebagaimana firman-Mu. Engkau berkata, Engkau memberikan kelegaan. Kalau kami berdoa, Engkau menjawab, bahkan meringankan kami dalam perjalanan kehidupan penderitaan itu. Dan kalau engkau orang yang sedang mengalaminya, angkat kedua belah tanganmu, menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ingat, angkat dia tangan-tangan yang diserahkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah menolong mereka, memberkati mereka, dan menjadikan mereka alat di tangan Tuhan. Segala kesulitan, masalah yang mereka hadapi, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menyelesaikannya. Engkau Allah yang menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kami berseru minta pertolongan Tuhan, Engkau berikan pertolongan itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dalam perjalanan dan tetap berada di dalam koridornya Tuhan.